Bapak, Juli, dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok seni tari akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun judul yang kami sajikan adalah pengembangan kreativitas dan bakat anak melalui seni tari. Baik, presentasi yang pertama akan dibawakan oleh Mbak Larasati. Silakan, Mbak. Bentar, Kak. Ini gimana ya kok nggak bisa bergerak? Sorry, geser-geser Mbak. Terus di bawah kan pindah slide. Di bagian kiri bawah pojok. Nah, udah. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengembangan kreativitas dan bakat anak, seni tari merupakan konsentrasi seni yang menarik bagi anak-anak sebagai kegiatan untuk pengembangannya dalam kreativitas dan bakat, karena melalui tari anak dapat berekspresi dan bereksplorasi. Bagaimana mereka bisa berekspresi dan bereksplorasi? Nah, dapat dilakukan dengan kegiatan tari melalui unsur-unsur tari, yaitu pertama unsur tari ada unsur utama merupakan gerak, ruang, tenaga, dan waktu. Nah, unsur utama ini merupakan salah satu pendukung dalam pengembangan bakat anak. Melalui gerak, anak dapat menumbuhkan syaraf kinestetiknya dan psikomotoriknya. Nah, dalam gerak juga terdapat ruang, tenaga, dan waktu. Nah, di mana ketika seorang anak melakukan gerak tari, mereka akan belajar bagaimana ruang dalam tubuhnya, bagaimana tenaga dalam tubuhnya, dan bagaimana waktu dalam gerak tari yang ia lakukan. Seperti yang ada pada tari anak-anak, seperti tari baby shark. Ketika ada gerakan baby shark, nah ketika ada kalimat baby shark, dia akan menggunakan gerakan-gerakan yang kecil dengan tenaga yang kecil. Nah, seperti ini. Baby shark, baby shark, Nah, ketika ada ganti mommy shark, dia akan berganti gerak. Nah, seperti ini. Mommy shark, di mana gerakan ini akan menstimulus dari kecil ke besar. Di mana ibu menjadi sosok yang lebih besar. Kemudian ketika berganti baby shark, dia akan lebih luas. Ketika Dedi itu menjadi seseorang yang memiliki karakter di keluarga, yang menjadi seorang imam atau kepala keluarga. Nah, kemudian ada gerakan lagi berubah menjadi seperti ini. Di mana ini ada kalimat grandma shark. Nah, seperti ini terlihat seperti gigi ompong. Nah, seperti ini. Kemudian ada ganti lagi, tangannya lebih luas. Nah, ini grandpa shark. Nah, dalam unsur utama, gerak tari menggunakan ruang dari kecil ke besar, mengganti bentuk. Kemudian tenaganya seberapa pelan atau cepat. Maksudnya tenaga itu pelan atau cepat, kemudian secara waktu melalui tempo. Dan waktu juga akan mempengaruhi peserta didik, di mana melalui pelan, kemudian cepat. Kemudian ada unsur pendukung. Unsur pendukung ini ada tata rias, pola lantai, tata panggung, tata cahaya, properti. Dalam unsur pendukung ini lebih arahnya ketika anak-anak itu mulai dipentaskan, seperti itu. Nanti akan lebih dijelaskan lagi tentang visual. Kemudian fungsi
tari dalam pengembangan bakat anak. Pertama, ada membantu bentuk fisik. Nah, ketika anak-anak mulai belajar tari, mereka selalu distimulus untuk menjaga postur tubuh, harus tegap, harus siap, seperti itu. Kemudian pembentukan sikap. Ketika sikap anak itu bisa tertib, waktunya bisa tertib, kemudian bisa melakukan sosialisasi, gitu. Kemudian ada pengenalan keindahan. Nah, di pengenalan keindahan ini di mana tari menjadi salah satu faktor yang sangat menarik. Jadi anak-anak mencoba melakukan pengembangan bakat anak melalui tari, jadi anak-anak itu bisa senang, tertarik dengan tari-tarian yang diajarkan. Kemudian pengetahuan alam. Nah, tari anak biasanya menceritakan sebuah visual tentang hewan atau lingkungan di keluarganya. Jadi biasanya seperti ada tari kupu-kupu, di mana anak-anak kecil belajar gerak tari kupu-kupu, kemudian mungkin harimau, nah gini, kemudian ada tikus, kayak gitu. Kemudian pembentukan kreativitas anak. Nah, dari beberapa faktor kemudian itu pembentukan kreativitas anak, akhirnya anak bisa mengeksplorasi, mengekspresikan beberapa pengetahuan yang ia dapatkan dari beberapa bentuk tari yang ia pelajari. Kemudian ruang komunikasi, ketika anak belajar menari, mereka akan bertemu dengan teman, kemudian melakukan komunikasi antar pelatih, seperti ayo kita berhitung bersama 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Gimana anak-anak juga diajak untuk melakukan hal itu. Kemudian bisa juga ketika anak-anak itu ketika ingin latihan tari, dia mulai berkomunikasi dengan teman-teman tarinya, kayak ayo nanti kita latihan, kayak gitu. Jadi menambah teman baru. Kemudian ada koreografi anak. Dalam penciptaan tari disesuaikan dengan fase dan karakteristik anak, sehingga penyusunan gerak dasar tari dapat dipelajari dengan mudah. Penggarapan karya bersifat simbolik sehingga anak-anak mudah memahami makna dan gerakan yang bersimbolik. Seperti tadi, menggunakan tari-tarian, tari kupu-kupu, tari macan, tari tikus. Nah, jika usia anak-anak itu masih TK atau PAUD, biasanya anak-anak itu tidak bisa untuk diajarkan double step. Maksudnya melakukan gerak kaki itu 2 langkah bersama, tap, tap. Nah, mereka nggak akan bisa melakukan itu. Jadi biasanya seorang koreografer harus melakukan tari yang satu step, kanan, kiri. Jadi nggak bisa kanan, kiri, kiri. Nah, yang bisa melakukan double step biasanya anak-anak yang sudah masuk di usia sekolah dasar, seperti itu. Oke, next. Bisa dilanjutkan dengan... Baik, Mbak Laras, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Laras, yaitu bahwa di sini adalah seni tari sebagai media anak memiliki pengalaman gerak yang ekspresif. Sebagai contohnya di sini yaitu bisa diambil yaitu tari kreatif. Tujuannya tari kreatif bukan menjadikan anak bisa menari, tapi bagaimana anak bisa mengekspresikan diri melalui media gerak. Nah, yang dicontohkan dari Mbak Laras tadi, misalnya tari kupu-kupu atau yang ada di lingkungan mereka itu bisa saja disebut dengan tari kreatif. Lanjut Mbak Laras. Nah, metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran tari kreatif itu yang pertama yaitu bermain. Metode bermain adalah metode dasar yang harus digunakan dalam pendidikan anak supaya anak tersebut bisa mempelajarinya
dengan menyenangkan, yaitu dengan bermain. Yang kedua yaitu bercerita. Metode bercerita adalah cara yang dapat merangsang imajinasi anak. Misalnya bercerita tentang kupu-kupu, metamorfosis kupu-kupu, dan lain sebagainya. Lanjut, Mbak. Nah, dalam proses kegiatan tari kreatif, yang pertama yaitu eksplorasi adalah proses penjajakan ide sebagai pengalaman untuk menanggapi objek dari luar atau aktivitas mendapat rasa dari luar. Kegiatan tari kreatif anak tahap ini merupakan pendalaman tema. Nah, tema di sini tuh bisa diambil dari yang ada di sekitar mereka tadi, misalnya kupu-kupu, kemudian tikus, bebek, dan sebagainya. Kemudian di eksplorasi ini bisa jadi guru menceritakan bagaimana metamorfosis kupu-kupu yang dimulai dari ulat, kepompong, dan kemudian menjadi kupu-kupu. Dan yang kedua yaitu improvisasi, diartikan sebagai penemuan gerak secara kebetulan atau spontanitas. Dalam tari kreatif, tahap improvisasi saat anak mengungkapkan hasil imajinasi dari tahap sebelumnya melalui ekspresi spontan. Jadi setelah guru menceritakan tadi, guru memberi stimulus bagaimana kupu-kupu terbang, gerakan kupu-kupu terbang. Kemudian siswa dengan secara spontan akan melakukan gerakan kupu-kupu terbang. Setiap anak pasti akan berbeda-beda. Kemudian yang ketiga yaitu komposisi diartikan sebagai proses pembentukan atau penyatuan materi yang telah ditemukan. Lanjut, Mbak. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dimas. Ya, terima kasih Mbak Neng, Mbak Laras. Ini saya melanjutkan dari punyanya Mbak Ciptaneng, yaitu ini tentang pengembangan kreativitas anak melalui gerak dan lagu. Jadi kreativitas melalui gerak dan lagu itu salah satu tari. Itu melalui tari, salah satunya lagi ada melalui permainan gitu ya. Permainan itu seperti permainan yang itu cap cip cup kembang. Nah, ini kalau sampai tertangkap ini kan berarti dia tuh jadi yang kalah seperti itu. Jadi melatih kinestetis, kecerdasan kinestetis yaitu salah satunya lewat bermain. Jadi melalui gerak yaitu ya. Ada juga matematis. Matematis maksudnya hitungan ya. Jadi kan ada tempo, ketukan 2 kali 8, 1 kali 8 itu akan melatih itu. Terus kemudian anak diajarkan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Yang interpersonal maksudnya itu antar anak. Jadi anak diajarkan untuk memahami mimik atau ekspresi dari temannya atau lawan bicaranya. Jadi supaya anak nanti memiliki kemampuan yang luas dalam bersosialisasi dengan anak yang lain. Seperti itu. Terus kemampuan intrapersonal. Kemampuan intrapersonalnya adalah kemampuan untuk mengontrol atau memahami diri sendiri. Itu di samping juga memahami temannya yang lain dalam hal ini dalam tari kelompok kan berkelompok itu dalam satu tim juga harus memiliki 2 kemampuan ini. Lanjut, Mbak. Nah, ini 7 tuntutan penari. Ada Wiraga, Wirama, Wirasa, Wirupa, Wibowo, Wicaksono, dan Wiguno. Tapi yang salah satunya itu adalah Wirama, yaitu yang gerak, yang harmonis, hasil elaborasi dengan musik. Jadi tidak tentu tari itu ada musiknya seperti itu. Tapi musik sebagai pengiring dari tari itu juga menguatkan suasana atau nuansa dari tarinya itu akan muncul ketika diberi sentuhan musik, di mana penari juga harus menyesuaikan dengan musiknya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri menjadi satu kesatuan. Lanjut, Mbak. Terus unsur-unsur musik itu ada irama, melodi, harmoni.
Irama yaitu urutan rangkaian nada-nada yang disambung menjadi satu gitu. Terus ada melodi. Melodi yaitu urutan nada yang dibunyikan berurutan. Kalau irama itu beat seperti itu ya. Kalau melodi itu lebih cenderung ke susunan nadanya. Terus kemudian ada harmoni. Harmoni yaitu gabungan dari dua nada. Tentunya ketika dipukul bersama itu menimbulkan sesuatu yang enak untuk didengarkan karena ini sifatnya auditif. Lanjut, Mbak. Terus ada unsur ekspresi. Di mana unsur ekspresi ini musik sebagai media untuk mengekspresikan itu melalui 3 tempo, dinamika, dan timbre. Tempo yaitu cepat atau lambatnya garap, terus dinamika itu tebal tipisnya. Jadi ada waktunya volume tinggi, ada volume rendah. Seperti itu. Terus timbre, timbre itu warna bunyi. Nah, yang sering dimainkan itu adalah timbre. Timbre itu warna bunyi, jadi macam-macam bunyinya. Misalkan gitar dimainkan secara dipetik, lah bisa juga gitar itu digesek seperti itu dalam berolah kreatif. Sering kita temui hal-hal aneh dilakukan yang tidak lazim pada alat musik dengan tidak memainkannya dengan cara yang konvensional. Ya misalnya tadi gitar tapi digesek gitu. Terus mainkan seperti kayak di gamelan itu saron biasanya tak pukul atau tabuhnya itu pakai kayu diganti menggunakan paku atau besi. Jadi besi ketemu besi, bunyinya akan menimbulkan timbre atau warna suara yang berbeda. Lanjut, Mbak. Ini adalah konsep doltinuku, di mana konsep ini adalah kegiatan antara penabuh gamelan atau kerawitan itu dengan tari atau penarinya. Jadi kegiatan doltinuku ini adalah korelasi atau hubungan antara musik dengan tari di mana harus sama-sama pas gitu. Jadi tarinya pas, musiknya ya pas. Tapi untuk anak-anak biasanya tetap diajarkan sesuai dengan kalau waktunya ini harus jalannya seperti ini. Ini kan gerakan itu dikendangi seperti itu. Ada 2 gerakan, yang itu gerakan bebas sama yang dituku pengerawit gitu. Ada 2 itu. Jadi harus saling kompak antara musik dengan tari supaya terjadi gerakan-gerakan yang jalinan itu tersusun dengan baik. Lanjut, Mbak. Terus penari itu pada beberapa seni tertentu itu dituntut untuk menguasai 4 ini ya. Yaitu ada gandang, gending, gendung, gendeng. Gandang itu artinya tuh lantang ya. Lantang atau keras. Yang dimaksudkan lantang di sini tuh seni. Di sini tuh kalau di Jawa rata-rata tuh mengandung unsur tuntunan, bukan hanya contonan tapi tuntunan dan tatanan, di mana juga dalam hal ini seni tari harus bisa memberikan tuntunan atau tatanan yang baik pada setiap audiens. Terus kemudian ada gending, di mana penari selain juga harus fasih untuk bergerak, atau itu juga harus pandai untuk menembang atau berolah vokal seperti itu. Terus gendung, gendung itu maksudnya tuh sombong kalau di Jawa, artinya cuma ini diartikan bahwa gendung ini adalah memiliki kepercayaan diri, di mana dia menjadi linitan di suatu pertunjukan, menghentikan orang seperti itu, dia harus tegas, terus harus bertanggung jawab pada pagelaran. Seperti itu. Ada gendeng. Gendeng adalah kemampuan yang tidak semua orang punya, yaitu menjadi orang yang di atas panggung, ketika dia selain pandai menari, menembang, juga harus percaya diri, juga kalau punya yang namanya gendeng ini, dia bisa menghibur orang dengan jokes-jokesnya atau lelucon yang bisa membuat suasana tidak garing atau menjadi fresh gitu. Next. 2 menit lagi ya. Silakan Mas Gede, monggo. Terima kasih. Mbak Okta, dipersilakan.
Halo, Mbak Okta. Mbak Okta. Halo, Sorry Pak. Iya, sorry. kemana ya kok? Jadi di sini rangsangan visual tari. Tari menciptakan suatu dunia kekuatan, dibuat kasat mata dari bangunan kenyal gerak-gerak maknawi. Jadi seseorang seni rupawan itu menggunakan indera penglihat dan pandangannya diarahkan ke karya seni tari. Apabila suatu tarian dipotret, maka hilanglah geraknya dan jadilah sebuah karya seni rupa. Jadi di sini ekspresi tari dalam komposisi utama seni rupa adalah bentuk ruang, maka seni tari muncul dalam gerak yang bergandengan dengan waktu. Oleh sebab itu, tari dikatakan juga sebagai temporal art, seni sesaat yang hanya hadir secara indrawi sekali saja, yaitu pada saat dipentaskan. Jadi gerak tubuh manusia juga mempunyai kemampuan untuk memvisualisasikan kesan-kesan auditif menjadi hal yang representatif. Tari visual di sini dapat diartikan sebagai suatu yang dapat dilihat dengan indera penglihatan. Tahap proses visual di sini ialah merasakan, menseleksi, dan pemahaman. Penglihatan kadangkala seorang geografer tiba-tiba mendapat rangsangan dari penglihatan visual. Rangsangan visual ini merupakan salah satu bentuk pengembangan materi yang cukup populer karena penglihatan merupakan salah satu indera yang cukup tajam untuk menangkap kesan indah dari tari suatu tersebut. Pada jenis-jenis, next Mas. Next. Mbak, next. Pada jenis-jenis tarian tertentu, visual ini adalah kostum, rias, properti, dan penataan cahayanya. Hal tersebut artinya bahwa pengalaman kesenirupaan itu tidak hanya ditimbulkan oleh semua penyangkut teknik yang tepat, tetapi juga oleh semua unsur visual lain yang juga seharusnya tepat. Implisit bahwa pengamatan terhadap semua unsur visual tari menarik untuk dijadikan dasar pengamatan dengan pendekatan. Di sini unsur visual kostum, tari, dan rias. Dalam lingkup dunia tari, kostum dapat dikatakan segala sesuatu yang membungkus atau menutup tubuh penari. Sesuai dengan proporsi tubuh, maka kostum pun memiliki bagiannya, yaitu bagian kepala, penutup kepala, badan bagian atas, baju, dan bagian bawah. Jadi kostum dirancang tidak terbatas maksud-maksud artistik, tetapi lebih dari itu memiliki tujuan lain, yakni menunjukkan identitas perannya. Rias di sini berfungsi untuk menjelaskan identitas peran. Contohnya pada tarian-tarian putri, rias tertentu akan membedakan putri berkarakter halus dan putri yang berkarakter lincah. Jadi hal ini biasanya diamati dari bentuk alis dan jambang. Jadi unsur visual warnanya di sini, unsur warna meliputi keseluruhan aspek warna pada kostum, motif, dan aksesoris. Pada suatu ornamen tidak semata untuk menambah nilai keindahan semata, melainkan memiliki kandungan lebih warna pada dilihat sebagai refleksi masyarakat atau budaya setempat. Selanjutnya, unsur visual properti. Properti dalam dunia tari di sini adalah benda-benda yang digunakan gerak oleh penari. Dalam tarian tradisional di sini yaitu keraton maupun kerakyatan yang tergolong properti itu dalam ragamnya dan jenisnya. Yang paling umum diantaranya selendang dan kipas. Properti dalam dunia tari di sini adalah benda-benda yang digunakan sekaligus digerakkan oleh penari. Di sini contohnya kipas,
topeng, keris, panah, tombak, dan berserta perisai lainnya. Selanjutnya, next Mas. Unsur visual tata cahaya. Tata cahaya di sini termasuk dalam aspek visual, sekalipun tidak bisa diraba namun dapat ditangkap oleh indera mata. Dalam hal ini, mata dapat menangkap cahaya berwarna-warni, menyebar, terkesan bergaris, terfokus, bergerak, meloncat-loncat, menguat, dan melemah. Cahaya mampu berbuat banyak dalam pentas, menegaskan ekspresi, memperkuat volume, ataupun memberikan ekstestuasi. Terima kasih. Selanjutnya, Mas Yuda. Masih banyak ini. Oh, terima kasih ya. Sudah ya. Baik, terima kasih. Tinggal kesimpulannya saja, Bapak. Ya, silakan cepat. Sudah Baik. lebih. Ya, pada umumnya seni tari adalah keindahan bentuk dari anggota badan manusia yang bergerak, berirama, dan berjiwa harmonis. Dari bentuk gerak, irama, kekuatan jiwa manusia yang selaras menjadi bentuk yang indah. Pada seni tari terdapat unsur-unsur. Seni tari itu terbagi menjadi dua, yaitu ada unsur utama dan unsur pendukung. Unsur utama pada tari merupakan faktor atau bahan dalam proses pengembangan kreativitas dan bakat anak yang meliputi ada gerak, tenaga, ruang, dan waktu. Sedangkan unsur pendukung seperti ada pola lantai, musik iringan, dinamika tari, tema tari, tata rias pentas, tata cahaya, dan tata rias pada pertunjukan tari yang akan membantu mendapatkan pengalaman dalam pengetahuan berkarya kreatif sehingga anak-anak mendapatkan pengalaman tubuh bersosial dan memahami pengetahuan alam yang baru dari simbolik tema tari yang diajarkan. Pendidikan seni tari diberikan pada anak usia dini karena pendidikan seni tari berfungsi dalam kaitannya dengan pertumbuhan fisik, fungsi tari dalam kaitannya dengan pembentukan sikap, dengan pengenalan keindahan, dengan pengetahuan ilmu alam, juga fungsi tari dalam kaitannya dengan pembentukan kreativitas anak, fungsi tari dalam kaitannya dengan kepribadian, fungsi kaitan dengan sebagai sarana komunikasi juga. Pada anak-anak, potensi kecerdasan musikal dapat distimulus melalui menari dan olahraga yang mempergunakan lagu dan instrumen musik. Anak-anak kecerdasan musiknya tinggi, mempunyai kepekaan mendengarkan nada dan ritme musik. Musik sangat penting untuk dikembangkan kepada anak. Karena ini yang banyak dikembangkan adalah kecerdasan kognitif dan matematisnya. Pentingnya pengembangan kecerdasan musikal atau pengembangan musik saat anak masih berada pada anak usia dini. Rangsangan visual tadi sudah dijelaskan, ini merupakan salah satu bentuk pengembangan materi yang cukup populer karena penglihatan merupakan salah satu indera yang cukup tajam untuk menangkap kesan indah dari suatu gerak. Dalam berkarya tari tentunya memerlukan bentuk-bentuk baru dari suatu gerak. Ada proses pengembangan gerak ini dapat dilakukan dengan cara mengubah volume gerak, level, kesan, ragam gerak, struktur, dan elemen lainnya. Bentuk berdasarkan penyajian karya tari tradisional dibagi ke dalam beberapa bentuk tari juga, yaitu ada bentuk tari tunggal, tari berpasangan, ada duet atau tari berkelompok, drama tari, serta tari bertema. Rangsangan visual muncul karena panca indera yang berupa mata, mata untuk melihat berbagai hal yang menarik untuk diungkapkan dalam bentuk gerak tari. Rangsangan visual ini dapat ditimbulkan dari objek gambar, warna, wujud, ada patung, melihat orang menari atau bergerak, dan lain sejenisnya. Dalam tari terdapat beberapa unsur yang saling mendukung untuk memunculkan keharmonisan, yaitu ada unsur kostum, tata rias tari, unsur visual, ada unsur propertinya, tata cahaya, dan unsur gerak pada umumnya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada hal yang ingin didiskusikan, kami buka sesi diskusi. Terima kasih.
Ya, silakan yang lain untuk Saya memberikan ingin tanggapan. bertanya. Ya, sebut nama ya. Saya ingin bertanya saya Rajendra Dewi Paramita. Di stop dulu anunya. Di stop dulu presentasinya. Biar semua kelihatan. PPT-nya di stop. Ya, di share screen stop. Oke. Oke, silakan lanjutkan. Maaf, saya tutup videonya karena sinyal jelek. Jadi saya Jendra Dewa Paramita, absen 4. Jadi saya mau bertanya mengenai yang dijelaskan oleh Kak Ajeng tadi. Jadi menurut teman-teman yang presentasi ini, apakah gerak tari anak itu harus berdasarkan dari pengalaman anak? Nah, kalau misalnya iya, nah bagaimana melatih anak yang kurang pengalamannya dalam gerak tari itu? Lalu bagaimana memotivasi anak untuk bisa dan berani dalam menari? Karena kebanyakan anak TK ya kan gini ya. Jadi kebanyakan tuh anak TK, apalagi laki-laki itu ada rasa kayak sedikit malu-malu gitu ketika disuruh untuk meniru tarian yang diajarkan oleh gurunya seperti itu. Nah, terima kasih. Begitu saja untuk pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya mau bertanya dong. Ya, siapa? Hasrita. Mbak Asrita. Ya, silakan. Kan tadi si Yuda ngomong tentang untuk mengembangkan kreativitas dan bakat anak, kemudian dikorelasikan sama yang dijelaskan Larasati tentang untuk anak usia dini. Nah, mungkin perlu dielaborasi lagi karena saya juga belum bisa membayangkan gimana mengajarkan tari yang biasanya yang di sekolah-sekolah itu gurunya nyuntui, jadi gerakan kupu-kupu, baby shark, itu kan semuanya sudah ada contohnya. Nah, pengembangan kreativitasnya itu di mana? Dan mungkin sedikit dijelaskan apa pengembangan kreativitas dengan tarinya ini. Terus kemudian juga bakat. Nah, apakah yang dimaksud di bakat di sini itu adalah bakat tari saja atau memungkinkan untuk mengembangkan bakat yang selain juga tari. Terus bagaimana sih korelasinya gitu dari pendidikan tari ini ke pengembangan bakat yang kalian maksud itu gitu. Terima kasih. Ya, ada lagi satu pertanyaan dulu. Lintang. Ya, silakan Mas Lintang. Jadi tari ini yang tangkap, apakah ada panduan standar dari untuk patokan fase dan karakter dengan penyusunan geraknya itu tadi. Jadi anak umur sekian terbatas gerakannya seberapa, atau mungkin kan zaman sekarang itu sudah berkembangnya kayak anak-anak kecil, bahkan TK, SD itu sudah mengikuti K-pop yang gerakannya ekstrim gitu ya. Dan mereka mungkin sebagian besar bisa mengikuti gitu. Terus tadi yang dijelaskan sama Mas siapa tadi, yang intrapersonal, bagaimana cara memahami diri dalam menari, saya masih belum paham. Terus sama yang terakhir gendeng ini tadi, bagaimana jokes atau lelucon dari tari itu bagaimana? Contoh-contohnya mungkin. Itu dari saya, terima kasih. Ya, langsung jawab. Ya, mungkin Mbak Laras yang duluan menjawab. Mbak Cipaning dulu mungkin mau jawab Mbak Rita, nanti saya tambahin. Ciptaning masih di mute. Iya, maaf. Jadi pertanyaannya Mbak Mita,
apakah gerak tari anak ini harus berdasarkan pengalaman anak? Ini kan biasanya bisa jadi dari pengalaman, bisa jadi apa yang ada di lingkungannya gitu, apa yang mereka lihat. Misalkan ya tadi itu apa yang dia lihat mengenai tentang kupu-kupu, pastinya dia melihat oh begini cara terbangnya kupu-kupu. Kemudian kalau tidak ada pengalaman untuk melihat, biasanya guru itu merangsang dengan cara memberikan stimulus berupa gambar, berupa video, bagaimana kupu-kupu, metamorfosis kupu-kupu misalnya ulat, kemudian kepompong, kemudian bagaimana kupu-kupu terbang. Dari stimulus tersebut bisa jadi nanti anak-anak menangkap, kemudian anak-anak spontanitas untuk melakukan gerakan. Oh, gerak kupu-kupu itu seperti ini. Jadi langsung muncul imajinasi tersebut. Mungkin begitu. Mbak Laras bisa menambahi? Oke. Saya akan nambahin dikit. Oh, Mbak Isuda dulu deh. Ya, pertanyaan Mbak Mita tadi, apakah gerak tari anak ini harus berdasarkan pengalaman? Iya, berdasarkan pengalaman anak. Sekarang, misalkan kita sebagai guru tari, juga kita harus mengajak anak-anak tuh, misalkan kalau dari anak usia dini itu pasti temanya flora dan fauna. Nah, di mana sekarang kita sebagai guru itu mengajak anak ini untuk melihat alam atau apa yang akan ingin ditarikan. Misalkan kupu-kupu tadi, kita tuh harus melihat kupu-kupu. Kupu-kupu terbangnya kayak gimana. Terus kupu-kupu kalau hinggap di bunga itu seperti apa. Jadi otomatis anak-anak itu memiliki imajinasi atau pemikiran, oh seperti ini kupu-kupunya kalau terbang, oh seperti ini kupu-kupunya kalau hinggap di bunga. Jadi anak-anak itu mempunyai, oh pasti geraknya seperti ini, oh pasti geraknya seperti ini. Jadi kita sebagai guru atau membuat seorang koreografi itu agak lebih gampang jadinya. Kita tinggal, oh kupu-kupu kok terbang tuh seperti ini sayapnya, oh di kepasin 2 sayapnya. Oh jadi anak-anak tuh sudah paham jadinya gitu. Terus kalau tadi ada bagaimana memotivasi anak untuk bisa dan berani dalam menari, karena kebanyakan anak TK apalagi laki-laki ada rasa malu ketika disuruh untuk menirukan atau menari ya. Kalau pengalaman saya pribadi itu, jika kalau anak-anak itu merasa malu atau tidak mau bergerak, modalnya canggung bergerak untuk menari itu, saya menggunakan metode perbandingan. Misalkan si A ini pintar atau mau dia bergerak, otomatis saya akan membandingkan, kok kamu nggak mau bergerak, kok kamu nggak bisa, sedangkan ini aja bisa, kamu mau nggak seperti dia gitu. Seperti itu, kayak jadinya anak ini mempunyai motivasi, oh saya harus bisa gitu. Seperti itu kira-kira, Mbak. Terima kasih. Saya menambahkan sedikit, kalau pengalaman saya dalam mengajarkan anak, pada intinya ketika saya mengajarkan tari, itu bukan mereka harus bisa melakukan gerak tari itu, tapi bagaimana gerak tari itu bisa mengembangkan secara kinestetik atau psikomotorik anak tersebut. Jadi sehingga anak itu bisa mengetahui gerakan-gerakan, bisa melakukan gerakan ke atas, ke bawah, ke samping kanan, ke samping kiri. Jadi bukan hanya sekedar mereka harus bisa menari gitu. Kemudian bagaimana memotivasi anak untuk bisa mau melakukan tarian tersebut? Ya seperti kata Mbak Tipaning dan Mas Yuda, bahwa menurut saya guru emang harus siap siapakah yang akan diajarkan tari tersebut. Apakah anak usia sangat kecil banget, atau agak gede dikit, atau SD, itu perlakuannya pasti tidak sama. Karena ada yang nurut, ada yang ketika latihan tari, ada yang malu-malu, ada yang latihan nari, lari-larian dulu, ada yang latihan nari, baru kita satu gerakan dia udah bilang capek Bu, capek Kak, kayak gitu. Jadi guru sendiri harus memberikan stimulus seperti mungkin
media sehingga mereka mengetahui apa yang akan mereka tarikan dulu seperti itu. Teman-teman, saya boleh nambahkan nggak? Oh iya, boleh Mbak Sita. Kebetulan saya ada sedikit pengalaman bantu ngajar nari. Kebetulan kakak saya juga guru tari. Jadi kayak yang dipertanyakan sama Mita, gimana kalau anak laki-laki itu malu-malu, itu salah satu cara yang saya tahu secara praktisnya ya, itu membedakan gerakan, misalnya ada formasinya. Nah, yang perempuan gerakannya mungkin lebih melambai, yang laki-laki tidak. Jadi itu dia lebih, ya dia comfort dengan gerakan yang menurut dia tidak mengurangi kelaki-lakiannya atau dia tidak malu. Kemudian juga saya setahu saya kalau kayak di sekolahnya kakak saya atau di sekolah yang pernah saya tahu, tempat saya ngajar itu gerakan tari tidak harus yang flora fauna atau apa, bahkan kalau memang pas itu sekolahnya lagi Natal gitu, jadi lagunya all I want is for Christmas is you. Jadi gerakannya itu ya gerakan-gerakan biasa tapi tidak selalu yang dia lihat itu ditirukan. Jadi sangat tergantung sama kreasi gurunya juga. Ini cuman berbagi pengalaman aja. Ya. Saya juga pernah Mbak dulu waktu ngajar anak SD ketika kelas sekitar 2 atau 3, dia itu mau gerak-gerakan yang 1, 2 itu nggak mau. Akhirnya aku suruh koprol. Jadi suruh salto-salto gitu. Akhirnya dia mau. Terus ada yang itu saya ajarin kayak break dance gitu. Nah akhirnya dia mau nari kayak gitu. Itu juga bisa karena perbedaan gender itu tadi. Gitu. Bagaimana Mbak Mita? Ya, terima kasih jawabannya. Ya, yang lain silakan. Saya mau tanya. Ya, silakan. Tanya sama Bli Yuda. Ya, Mbak. Saya Ulina Umaza. Mau tanya terkait proses kreatif. Kalau tadi kan anak-anak, bagaimana kalau anak cowok gitu kan. Nah sekarang yang saya tanyakan adalah pada proses kreatif koreografernya untuk mencipta atau berkarya hingga menghasilkan suatu karya tari untuk anak-anak, itu apakah gender seorang koreografer itu mempengaruhi hasil karya tari tersebut? Misalkan kalau ada, itu dari segi apanya? Halo, Bi, sudah? Aku mau bertanya untuk selanjutnya ya. Halo. Halo. Ya. Dengar belum? Sudah dengar. Sudah Mbak Ulia. Oke. Kalau aku itu tuh yang aku tanyakan. Tapi sebelumnya aku pengen menanggapi apa statement Bli Yuda tadi, kayak nanti dibandingin biar mereka termotivasi dan sebagainya. Aku nggak terlalu setuju sih dengan itu, karena aku sendiri sering dibanding-bandingin sama ibuku. Anaknya tonggoku wis ngene, kon gak iso, udah aku bete ya, bete banget, nggak suka sama sekali. Dan banyak orang yang seperti itu juga mungkin. Ya pola itu ya mungkin harus rangsangannya harus dengan cara-cara lain yang sesuai gitu, nggak harus dibanding-bandingkan karena tidak menyenangkan itu dibanding-bandingkan pasti. Terus yang kedua itu terkait kan kalau ngomongin tari yang apa tadi kayak belajar kupu-kupu atau belajar apa gerakan hewan itu menarik ya, maksudnya ya kalau yang dicoba bebas itu ya pasti akan bisa merangsang kreativitas karena mereka akan mengamati terus bergerak. Tapi yang saya tanyakan adalah saat mereka untuk mencoba menari tarian yang sudah ada yang seragam gitu, maksudnya seperti tarian remo, semua tari remo atau tari yang berbarengan dan sebagainya yang terkoordinasi bersama gitu. Saya malah berpikir kayak ya saat mereka cuma diajari untuk tari, untuk melakukan gerakan-gerakan yang sudah ada dan menghafalnya, ya sama saja dengan kerja-kerja menghafal. Oke, mereka mungkin secara psikomotor atau geraknya mereka menjadi cerdas gitu, pintar, mereka bisa bergerak dengan luas leluasa. Tapi dalam mindset pikirannya ya mereka menjadi stereotip gitu. Mereka tetap bekerja ya seperti itu. Yes, ono gerak seperti itu akan saya contoh, saya harus bisa melakukan ini dengan baik.
saya harus melakukan ini dengan baik. Nah, sebetulnya kalau menurut kalian praktek-praktek lebih lanjut biar tidak terjadi seperti itu bagaimana sih? Apalagi kalau di masa anak-anak gitu. Masa anak-anak itu adalah masa mereka meniru memesisnya. Banyak mereka sangat meniru. Terus bagaimana pola diajarkan pada masa anak kecil itu pasti akan terbawa sampai besar. Kalau anak-anak dari kecil diajari menghafal untuk belajar menghafal tari ini sampai mungkin sampai besar mereka akan mindsetnya akan terus menghafal. Untuk mereka menciptakan sebuah koreo tari yang berbeda atau keluar dari bentuk-bentuk tari yang umum, mereka akan kesulitan karena polanya sudah menghafal. Itu kalau dari saya mungkin. Terima kasih. Aku ikut tambahin Diki biar namanya ya, mungkin hampir sama Diki, makanya mau langsung nyambung aja. Mungkin gini, misalkan kan kalau tadi yang dari pembicara dari awal yang sampai kedua kayaknya secara normatif ya, karena kan di mana dunia kreativitas di dalam anak-anak yang tadi Dwi udah bilang kayaknya memang lebih cenderung message-nya kental sekali. Nah sekarang misalkan kalau ada di antara anak-anak itu yang mungkin secara kreativitasnya berlebih, mungkin tidak menirukan kupu-kupu, tidak sayang seperti kupu-kupu, karena mungkin dia punya daya imajinasi yang tinggi. Nah, kalau kasus-kasus seperti ini, apa yang mesti kita lakukan dalam mendidik anak-anak berbakat lebih ini? Kira-kira punya gambaran nggak teman-teman? Oke, itu saja, biar nyambung dengan pertanyaan Dwiki dijawab sekaligus. Itu nyambung sama pertanyaan saya juga sih yang awal tadi tentang kreativitas, gimana kalau cuma niru. Saya mau jawab Lintang dulu gimana? Saya kelewat kan ya tadi. Ya, silakan Mas. Itu tadi ya kemampuan intrapersonal itu ya kemampuan yang dari dalam diri anak sendiri seperti ketertiban, disiplin dan lain sebagainya. Itu seorang guru dalam memilih materi untuk muridnya itu agar bisa menumbuhkan itu kemampuan intrapersonalnya di dalam tari, misalnya kayak ya kemampuan atau skill yang dimiliki anak-anak itu sendiri, gitu kan, kemampuan yang dalam diri itu mengembangkan kemampuan jadi potensi anak itu. Terus kemudian yang gendeng itu ini memang tidak semua itu ada ya, tapi ini misalnya terletak pada beberapa kesenian gitu. Kasusnya misal kayak di Remo yang ada di wayang gitu ya. Jadi Remo yang ada di wayang itu pertama itu memang menari, terus kemudian ada kayak itu loh, kidungan, tapi yang nyindir-nyindir yang lucu, yang kayak gitu. Jadi biar nggak garing tuh bagaimana gitu. Itu ada strateginya di situ. Terus misalkan ketika ada campur sari, tandaan atau ledek itu selain juga show atau menari, dia itu juga memancing penonton supaya banyak yang request gitu. Jadi sifatnya seri panggung sambil nge-MC juga seperti itu. Jadi yang dimaksud gendeng itu ya membuat suasana tuh cair gitu, membuat suasana tuh nggak kaku, pertunjukannya jalan dengan baik supaya audiens banyak yang itu, Mas. Sudah semua ditanggapi? Belum, Pak. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aulina ya. Tadi pertanyaannya adalah pada proses kreatif seseorang, koreografi untuk mencipta atau berkarya sehingga menghasilkan suatu karya tari. Apakah gender seorang koreografi mempengaruhi dari hasil karya tari tersebut? Begitu Mbak Aulina ya? Ya, khususnya koreografer untuk anak-anak. Oh ya. Kalau dari koreografi anak-anak sih kita memiliki batasan. Kalau pengalaman saya itu pembatasan sampai sejauh mana gini. Kita terus melihat dulu kemampuan anak itu seperti apa. Gitu. Misalkan kemampuan anaknya hanya sebatas sampai sini aja. Mungkin tema tarinya kita itu mungkin anak-anak tuh anggaplah kayak flora fauna. Oh, anak-anak kasih flora fauna. Terus sekarang kita membedakan gender antara laki-laki dan perempuan. Misal kalau perempuan tuh mungkin dikasih tarian burung-burung dan kupu-kupu agar lebih menarik karena
perempuan itu kan lebih lembut atau luas gerakannya. Juga bisa dikasih tarian bunga-bunga untuk anak perempuan. Untuk anak laki-laki mungkin tari singa atau tari yang berbau keras gitu. Jadinya antara perbedaan penari perempuan dan laki-laki itu ada gitu, biar nggak sama. Itu sih menurut saya, Mbak. Tadi Mbak Aulina lebih ke koreografi apa koreografer? Ya, Beli, terima kasih. Mbak Aulina? Mbak Aulina? Ya, iya. Tadi ini tanya koreografernya juga ya? Gender koreografer? Ya, Oh. Nah, kalau menurut saya, itu tergantung koreografernya itu memiliki keteknikan seperti apa. Misal saya untuk menggarap tari, biasanya kalau saya itu bukan ke cewek-cewekan, tapi ke cowok-cowokan. Gitu. Jadi nggak mesti penari cewek itu harus bergerak tari cewek. Kayak gitu. Nah, dari awal saya mengenal tari tradisi, itu tubuh saya sudah memahami gerak tari tradisi cowok daerah Malangan. Nah, itu juga akan mempengaruhi bagaimana bentuk tari yang akan diciptakan. Kemudian tubuh saya mengenal tari modern, beberapa teknik tari modern seperti popping, hip hop, itu juga nanti akan mempengaruhi bentuk koreografi saya di tari anak-anak itu tadi. Cuma untuk penyusunannya kayak gitu, itu seperti kayak Mas Yuda tadi, kayak kalau tari untuk gender anak-anak cowok, berarti saya harus menyesuaikannya kayak gini, kok anak cewek kayak gini gitu. Itu Mbak Aulina. Oke, terima kasih, Kak. Oke, terus yang tadi Mbak Hesprita belum dijawab, Beli. Kalau menurut aku, Mbak Hesprita, untuk perkembangan kreativitas anak dan bakat, itu tidak semua anak itu kan mau untuk menari. Nah, jadi seni tari ini hanya media untuk mengembangkan bakat apa sih yang terpendam pada mereka kayak gitu. Karena kan ada anak yang udah kelihatan bakatnya, berarti dia bisa diarahkan menjadi seorang seniman mungkin. Kalau ia memang memiliki minat. Tapi bisa juga seni tari ini hanya sebagai untuk memiliki kesenimanan saja gitu. Jadi mereka memiliki nilai, memiliki pemahaman seninya aja gitu. Mungkin kayak gitu. Mungkin Yuda mau menambahkan, atau Mbak Ciptaning, Mbak Okta? Ini gimana biasanya kan aku setauku ya, kalau di anak-anak kan gurunya nyontoi. Nah, gimana dari sesuatu yang dicontohi terus, kemudian dilatih sampai dihafal, sampai dia pentas gitu. Nah, pengembangan kreativitasnya itu sebenarnya di mananya dan ya itu gimana gitu, masih belum nyambung di otakku. Kemudian juga kalau pengembangan bakat seperti yang diklaim di kesimpulannya Yuda tadi, pengembangan kreativitas dan bakat. Berarti ini yang dimaksud adalah hanya untuk bakat tari saja. Apakah itu? Karena misalnya kalau misalkan saya lumayan suka joget tapi saya nggak bisa. Maksudnya nggak pinter gitu. Tapi kalau disuruh dulu kalau sekolah ya iya mau gitu. Tapi kan saya nggak pinter, nggak bakat nari gitu, gimana? Mbak, mungkin gini pengembangan kreativitas itu seperti ini. Misalkan satu, kita memiliki tema tarian. Misal tariannya, tarian ini sudah ada. Misalkan kayak tari baby sick tadi itu, kan udah ada gerakannya, sudah ada pola geraknya seperti apa, pola gininya seperti apa. Terus sekarang kita memberikan anak-anak untuk mengembangkan tarian tersebut, misalkan dari segi pola lantainya, dari geraknya misalkan kayak ada alternate-nya secara bergantian, itu mungkin itu pengembangannya seperti itu.
Itu kalau pengembangan pola lantai untuk jenjang apa, Beli Yuda? Semua bisa dilakukan dalam seni tari. Dari anak-anak juga bisa mengembangkan pola lantai. Nanti mungkin gurunya akan mengarahkan juga anak-anaknya seperti apa bagusnya. Kasih dulu anak-anaknya untuk bergerak atau membuat pola lantai misalnya sendiri, lalu guru mengontrol anak-anak tersebut. Udah yuk ikut ngomong nanggepin masalah seperti tadi. Mungkin di masalah kreativitas terhadap anak ini kan mungkin dikotakkan dulu, karena setiap anak dengan usia tertentu kan memiliki kemampuan yang berbeda. Misalkan untuk anak-anak PAUD itu menirukan pelatihnya atau menirukan gurunya itu sudah bagian dari kreativitas. Tetapi ketika usia lebih lanjut, beda lagi mungkin bentuk kreativitas yang kita standarkan. Mungkin kira-kira begitu menjelaskannya, Yud. Jadi sepertinya bahwa menirukan itu juga bagian dari kreativitas untuk usia-usia anak, misalkan dari umur 2 tahun sampai 3 tahun. Mungkin begitu kira-kira. Terus sekaligus menjawab pertanyaan saya yang tadi mungkin belum dijawab. Apakah ada standar atau panduan atau fase penyusunan gerak itu tadi, Mbak Aulina? Mbak Aulina. Itu tadi. Ya itu. Ini kalau saya baca dari satu artikel itu, di situ kan ada pengembangan kreativitas anak dengan tari kreatif. Jadi kreativitasnya anak itu dilihat dari bagaimana dia ketika dimotivasi dengan bercerita kupu-kupu, dan kreativitasnya itu adalah mewujudkan imajinasinya itu. Gitu. Jadi imajinasinya gerak, misalnya gerak kupu-kupu. Nah, kreativitasnya itu di situ, geraknya itu yang dimunculkan itu bagaimana, begitu. Nambahin sih Mas Bintang. Nah, untuk penciptaan tari pendidikan pada anak-anak itu emang disesuaikan temanya apa, terus usia berapa, kemudian kira-kira pengetahuan apa yang ia udah ketahui, kayak gitu biasanya. Jadi seorang koreografer itu sudah bisa mengira-ngira, oh anak-anak itu bisanya kayak gini, kalau dikasih gerak kayak gini masih belum bisa, kayak gitu. Kan nggak mungkin anak usia dini diajarinya tuh dikasih gerak split, koprol, kayak gitu. Untuk anak usia dini biasanya gerak double step. Double step tuh kanan-kanan, kiri-kiri. Nah, itu mereka belum bisa gitu. Terus kayak gerakan-gerakan tangan yang detail, itu masih belum bisa. Paling ya lurus, ke atas, gini. Nah, untuk bentuk-bentuk tubuh pun mereka juga biasanya kesulitan. Jadi, seorang koreografer bagaimana anak-anak bisa menarikan bentuk-bentuk yang diinginkan sesuai tema. Jadi, kasihlah bentuk-bentuk yang sesuai untuk anak-anak itu. Gitu sih. Jadi, emang usia sangat mempengaruhi. Kalau untuk detail usianya, kayaknya ada sih di buku, tapi saya nggak bawa bukunya. Mohon maaf. Sudah nih semua? Ya mungkin saya akan memberikan elaborasi sedikit ya, nanti kalau perlu dikembangkan lagi silakan. Saya akan memberikan perspektif yang agak berbeda begitu. Jadi kita hari ini bicara tentang tari ya. Tari itu kalau saya boleh mengutip dari seorang ya penari, tetapi juga seorang semacam filsuf tari gitu ya, bahwa penari itu sebenarnya menurut seorang filsuf tari itu berada di dalam koordinat dalam semesta. Ya, jadi ini kita ngomong filsafatnya dulu, bahwa menari itu bukan sekadar olah tubuh ya, tetapi juga olah pikiran, olah imajinasi, olah kehendak ya, dan macam-macam di situ. Jadi memang representasinya tubuh yang dilihat, yang bergerak. Tetapi sungguhnya yang bergerak bukan hanya sekadar tubuh.
Ya, jadi yang diperlukan di situ kesadaran koordinat, ya titik penari, karena yang digerakkan itu sesungguhnya dia itu sedang menyambungkan dirinya, gerakan tubuhnya itu dengan gerakan semesta. Karena gerakan semesta itu kan hanya ada dua pola, yaitu gerakan yang bersifat sentripetal dan sentrifugal. Sentripetal itu gerakan yang menuju dirinya. Jadi gerakan yang arahnya itu ke dirinya, mendekati dirinya, mendekati posisi penari. Ya, gerakan memusat istilahnya, memusat pada dirinya, penarinya. Ya, artinya pada egosentrisme, pada penari, ya, pada dirinya. Nah, kemudian ada gerakan yang sentrifugal, yang keluar, menjauhi dirinya, yang menjauhi. Jadi ada yang mendekati, ada yang menjauhi. Nah, dua itu selalu dikombinasikan antara gerakan yang menyatu lagi, terus menyebar, menyatu, menyebar, selalu begitu. Ya, dengan tarian apapun itu polanya antara sentripetal dan sentrifugal. Ya. Nah, dalam kesadaran dua gerakan itu, ya, yang dipahami oleh seorang filsuf itu, bahwa itu semua itu rujukannya semesta. Ya. Jadi orang menari itu kesadaran semesta, kesadaran kosmis. Ya, jadi dia menari, sebenarnya yang menari itu hanya sebenarnya dipinjam oleh Yang Maha Kuasa, ya, dan meminjam tubuhnya untuk menari. Ya, itu biasanya filsafat begitu ada di India. Ya, di India itu ada dewi yang khusus yang mengajarkan tarian, sehingga patung-patungnya itu juga sedang bergerak, sedang kayak orang menari, tetapi dilingkari oleh lingkaran, ya, lingkaran energi semesta yang mata anginnya itu dari macam-macam, dari arah mata anginnya dari macam-macam. Itu disimbolkan seperti itu. Nah, itu karena memahami tari itu tubuh penari yang menari itu sungguhnya bukan menari itu, tetapi ada tubuh yang metafisik yang kita tidak lihat, tetapi kehadirannya itu secara imanensi, ya, imanasi bukan imanensi, imanasi, ya, itu meminjam tubuhnya penari. Ya, kira-kira itu kesadaran filosofi kalau tarian itu tidak dianggap sekadar olah tubuh. Karena itu di dalam tarian Jawa misalkan itu kan ada prinsip-prinsipnya itu, mulai dari Wirogo, ya, Wiroso, Wiromo, Wiguno dan seterusnya, itu tadi yang Anda presentasikan itu memang iya, tapi kesadaran selengkap itu memang sifatnya akumulatif, ya, dan terus diproses. Tidak mungkin kesadaran yang sebanyak itu akan diperoleh oleh anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan fisik. Ya, jadi kalau kita mengajarkan tarian itu harus sadar pada pertumbuhan. Pertama pertumbuhan fisik karena yang dipakai mediumnya itu fisik. Ya, yang dipakai tuh kalau seni rupa kan di luar fisik, ya. Kalau di awal-awal itu kan berlatih media yang tidak relate dengan dirinya, tetapi media di luar yang dia tinggal menggunakan, tinggal mengeksplorasi. Tapi kalau tarian itu fisiknya sendiri yang dijadikan media, ya. Jadi fisiknya sendiri yang dijadikan media. Karena itu seorang pelatih tari harus mengikuti pola biologis perkembangan fisik, ya. Jadi perkembangan fisik itu seperti apa? Ya, jadi anak yang masih PAUD harus diajari tari atau gerakan seperti apa dan seterusnya. Itu selalu begitu, karena kalau tidak sadar itu ya bisa ceklek semua itu belungnya kalau Anda menuntut ya semua prinsip dari tarian tadi yang Anda sebut-sebut tadi, dan itu harus bahwa kalau tidak kayak gitu tidak tari gitu, enggak lah. Jadi harus dilihat dari konteksnya. Jadi konteksnya. Nah, kemudian yang berikutnya kita harus ingat, seorang guru itu harus ingat di dalam pendidikan kreativitas itu kodrat yang pertama, orang itu semuanya itu mesti meniru. Tidak ada orang sejenius apapun pasti pada awalnya tumbuh itu meniru. Jadi meniru itu kodrat. Karena meniru kodrat, maka meniru itu juga menjadi modal dasar, model dari awal mendidik. Ya, Anda bisa mulai bicara itu meniru, ya. Anda menirukan nama bapak, nama ibu, ya. Terus kemudian mengenal kiri kanan, menyebut benda-benda, itu semua menirukan, ya. Menirukan dan karena selalu dikatakan setiap hari akhirnya menjadi bahasa. Ya, jadi
meniru itu penting, meniru bukan tidak penting, bahwa meniru itu memang kodrat dalam kehidupan. Karena itu di dalam mendidik seni itu yang paling pertama, yang paling harus dilakukan ya meniru itu sendiri. Apalagi kalau baru pengenalan gitu ya, dari pengenalan awal itu memang tidak ada metode lain selain meniru gitu loh. Mosok langsung kreativitas, langsung eksperimen lah, itu tidak mungkin ya. Jadi kreativitas, eksperimen, inovasi itu apabila prinsip-prinsip dasar dan menengah, lanjut dan seterusnya itu bisa sudah dilalui, nah itu baru ada tuntutan inovasi dan seterusnya. Jadi kalau dulu Pak Bagong itu menyebut ada tarian kreasi baru, itu maksudnya itu dia membuat alternatif tarian yang based on traditional dance, jadi dari tradisi, tetapi lebih diinovasi dengan spirit sekarang gitu loh. Jadi makanya berterima dengan anak-anak muda, terutama usia-usia sekolah itu dengan kreasi baru itu cocok dengan perkembangannya ya. Tapi begitu untuk orang dewasa ya itu sudah mulai ditinggal karena tidak mewakili sense of beauty-nya, sense of estetiknya tidak dibentuk seperti itu. Jadi kalau untuk anak-anak cocok itu, yang tarian kreasi baru Bagong Kussudiardja itu pun juga pada wilayah pertumbuhan usia tertentu, tidak melingkupi seluruhnya itu kreasi baru Pak Bagong itu. Nah kemudian setelah meniru apa? Setelah meniru itu mencoba. Ya, jadi setelah tahap berikutnya, setelah meniru itu sudah mahir, misalkan anak diminta untuk meniru tarian-tarian sederhana. Nah, kekeliruan para pendidik tari itu kebanyakan langsung anak-anak itu disuguhi oleh tarian-tarian rumit. Ya, tarian-tarian yang gerakannya rumit. Ya, dan itu biasanya ngambil dari tradisi. Ya, mestinya itu kan harus diolah tubuhnya dulu agar lentur, ya agar secara kinestetik itu bisa ada kemungkinan banyak gerak yang bisa dieksplor, ya maka tubuh yang dilatih dulu, ya yang dilatih, dikondisikan dulu tubuhnya. Ya setelah itu baru dia mengenal, mencoba-coba tarian-tarian yang secara variasi gerak itu tidak kompleks ya. Jadi ya tarian-tarian yang memungkinkan dia bisa lakukan gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba sudah anak-anak usia TK terus diminta tarian bedoyo misalkan itu bedoyo itu kan butuh nafas, butuh nahan, butuh macam-macam itu. Walaupun tariannya itu cuma kelemar itu, wah itu dahsyat itu. Itu tarian yang ada nilai filosofi dan spiritualitasnya itu. Ya dengan pelannya itu di dalamnya mengandung energi itu tidak sembarangan orang bisa menarikan bedoyo itu. Nah itu tidak mungkin itu rasanya itu diajarkan pada anak-anak sekolah ya karena itu butuh latihan nafas yang tidak main-main nih di tarian-tarian klasik gitu seperti bedoyo itu. Ya jangan hanya dilihat dari fisiknya, gerakannya cuma lelet, tang tong, gamelannya kan cuma tong itu enggak itu ya. Jadi nah, barangkali kalau tarian-tarian kayak di Bali itu ya, yang lebih atraktif dan lebih energik gitu ya menurut saya, itu kita anggap aja sebagai sebuah olah tubuh, olah gerak untuk membuat tubuh anak-anak itu lebih sehat. Jadi perspektifnya tidak menari, tetapi semacam olahraga gitu. Ya, jadi anak-anak itu dialihkan dulu ya bahwa kita ayo olahraga, tetapi dengan tarian gitu ya, dengan gerak tari yang dipinjam itu. Karena kalau tarian Bali itu kan mulai mata bergerak, mulai kaki, tangan, terus ini semua diangkat, lalu kakinya juga kiri kanan begitu, dan ada gerak lambat, gerak setengah lambat, gerak cepat, gerak ini tiba-tiba berhenti, patah dan seterusnya. Nah itu kan kayak orang senam gitu ya, kayak orang senam. Tapi bayangkan kalau itu anak-anak tarian Jawa klasik itu, ya, dan yang gerakannya itu hampir monoton gitu ya, tidak ekspresif ya, seperti tarian Bali gitu. Ya itu bisa nervous dia ya. Maka guru harus pandai-pandai memberikan
materi yang betul-betul cocok pada anak-anak itu. Sehingga tidak frustrasi belajar tarian itu. Saya dulu kan waktu kecil dipaksa oleh kakek saya itu belajar dalang ya, dalang sama main gamelan gitu ya. Ya suka karena dipaksa waktu itu ya. Aslinya awalnya ya enggak suka gitu ya. Ya, jadi awalnya enggak suka karena waktu kecil saya sukanya cuma baca saja gitu, baca sama latihan matematika. Jadi cuma itu aja setiap hari itu cuma latihan berhitung, aritmetika gitu-gitu. Tiba-tiba kakek saya memaksa cucu-cucunya itu harus latihan dalang sama latihan latihan gamelan ya, sama latihan nembang Jawa. Nah, sampai hari ini itu saya masih bisa ya nembang Jawa dengan macam-macam lah ya. Jadi saya bisa Anda tes itu kalau nembang minta ke sini, bagus-bagusan dengan saya boleh lah ya nembang ya, tapi nembang Jawa bukan nembang yang lain ya. Saya juga dulu pernah juara tapi zaman muda dulu, suaranya masih belum terganggu banyak ya omongan ya, itu saya sering juara nembang ya karena mungkin lingkungan. Jadi ternyata dari pengalaman saya agak dipaksa itu juga dalam pendidikan ada benarnya, tergantung bagaimana cara maksanya gitu loh. Kalau maksanya itu enggak asik ya mungkin anak-anak lari gitu ya. Nah, kakek saya itu kalau maksa saya asik gitu ya. Jadi dipaksa memang diminta terus. Ya, tetapi tidak dimarahi, tidak dini ya. Jadi kadang-kadang sering dikasih hadiah mainan ya. Mainannya ya tetap dikaitkan dengan mainan anak dulu, misalkan dikasih umbul. Umbul itu gambar wayang yang macam-macam itu ya sambil menghafal tokoh-tokoh wayang. Ya. Karena itu sampai hari ini saya suka sekali dengan wayang gitu loh. Kalau pas ngelembur itu ya setelan saya wayang, walaupun saya ulang setiap hari enggak waleh itu. Ya, tapi dalang-dalang yang terpilih bukan dalang asal gitu ya. Dalang-dalang yang tidak terlalu banyak lawaknya masuk gitu ya. Karena sekarang ini kan demi hiburan maka wah itu banyak dagelannya itu. Jadi sedikit-sedikit langsung dibuat hiburan itu. Jadi tidak fokus. Ya itu karena masa ya, karena tuntutan. Oke, dan yang berikutnya begini. Jadi setelah meniru, mencoba, ya mencoba apa yang diajarkan itu, ya lalu kemudian berusaha untuk melakukan ya, melakukan atau membuat atau melakukan itu, ya dan seterusnya itu sampai pada tahap kreasi, ya. Jadi bertahap itu, bertahap. Nah, sekali lagi harus diingat tubuh sebagai modal. Nah, di dalam tubuh itu, kalau di dalam prinsip tarian itu kan ada empat hal sebenarnya. Satu, modal tubuh sebagai fisik untuk olah geraknya tadi. Terus ada modal alam sebagai referensi gerak. Ya, alam sebagai referensi gerak. Karena bisa menirukan tadi sudah disinggung-singgung, menirukan flora, bisa menirukan fauna. Dan juga bisa menirukan manusia itu sendiri. Jadi ada flora, fauna, dan manusia. Jadi flora, fauna, manusia bahkan belakangan juga meniru kekuatan unsur-unsur alam yang lain, menirukan gerak angin, menirukan gerak pohon, gerak macam-macam di situ. Jadi flora, fauna biasanya karena itu imaji tentang ini itu dekat dengan anak, ya maka itu relatif nyambung kalau dengan anak itu. Jadi modal alam ya, alam itu sebagai modal untuk referensi gerak ya. Jadi bisa terinspirasi dari situ. Yang ketiga itu modal budaya tari ya. Jadi begitu lahir kita nyatanya sudah banyak tarian di sekitar kita ya. Bisa kita refer ya, dari tarian yang paling dekat dengan subkultur kita sampai tarian-tarian yang ada di dunia lain yang sangat luas karena itu mudah dijangkau sekarang ini dalam era globalisasi ya. Jadi modal budaya tari itu banyak sekali. Makanya kalau anak sekarang, milenial sekarang itu banyak merefer seperti tarian-tarian di Korea Selatan karena menjadi pop culture ya. Itu saya kira itu ya rembesan budaya global. Itu ya tergantung bagaimana guru itu meresensi tarian itu, kemudian disuntikkan dengan tarian-tarian lokal, kemudian mengolah baru. Jadi ada mix tarian, misalkan tarian klasik, tarian tradisional Bali, ketemu dengan gerakan-gerakan
Korea Selatan, ya itu bisa jadi menarik untuk anak sekarang, ya. Nah itu. Dan seterusnya, saya kira itu tidak perlu kita tidak perlu alergi. Makanya jangan membuat garis-garis terlalu masif pada batas-batas itu. Jadi harus dibuka semuanya. Terus yang keempat itu adalah modal non fisik. Ya, modal non fisik dalam seniman tari yang profesional kayak Mas Ardono, kayak dulu siapa lagi yang Eko PC gitu-gitu ya. Itu ya ini sebagai konsep estetik akhirnya modal non fisik itu. Karena modal non fisik itu sebagai prinsip estetik itu nanti kayak pandangan hidup, norma-norma ya tentang kepercayaan atau agama, nilai-nilai itu termasuk lokal misalkan Eko PC bersama-sama masyarakat di Maluku misalkan itu menari dengan kultur laut ya, dari seluruh tubuhnya itu digerakkan ya, yang tidak lagi berorientasi pada pola lantai ya. Jadi pola lantai itu adalah ciri dari tarian budaya ladang, budaya sawah ya, di mana kehidupan itu ditentukan berada di daratan, makanya tariannya itu menggunakan pola lantai karena keterikatan manusia itu masih ditarik secara gravitasinya itu kuat di tanah. Begitu Anda ke manusia pesisir, manusia laut, itu semua tidak ada itu. Jadi mereka itu tariannya itu berangkat dari gerakan-gerakan di dalam laut, di dalam air. Ya, maka itulah yang kemudian dieksplor oleh semacam penari itu ya, Eko PC atau Eko Supriyanto, dosen ISI Surakarta. Dan belakangan malah ini Mas Ardono Wikusumo kemarin juga menari di bawah laut ya, di bawah permukaan laut ya. Ya tentu itu menyesuaikan itu. Kalau ditanya Mas pola lantainya gimana? Ya enggak ada, narinya aja di dalam laut. Gitu. Jadi enggak ada itu. Jadi sekali lagi pola lantai itu hanya terbatas pada tarian-tarian yang kehidupan sosial budayanya itu sangat terkait dengan kebudayaan sawah ladang ya. Karena kalau sawah ladang orangnya itu kan tinggal lama di situ, tidak berpindah-pindah ya. Jadi orang-orang yang di dalam hidup di kebudayaan yang nomaden itu akan berbeda dengan orang yang sudah menetap di daratan, dan orang yang bergerak terus di lautan juga akan bergerak keseniannya tidak sama dengan yang di daratan. Jadi pola-pola lantai itu hanya bisa dibaca kalau itu tarian-tarian dalam kebudayaan yang seperti itu, yang budaya sawah atau budaya ladang. Ya. Nah, tarian Jawa itu kebanyakan ya memang semuanya berbasis pola lantai tarian Jawa. Ya. Dan tarian Sunda juga sama, tarian Sunda, tarian Bali juga ada pola lantainya. Gitu. Jadi itu makanya ada ilmu antrokoreologi ya, itu tarian dibaca dalam konteks budaya gitu ya. Jadi itu perlu kita kembangkan ilmu pengetahuan itu ya. Jadi tidak semata-mata dilihat dari artnya, tetapi dari tarian itu muncul dari struktur kebudayaan yang membentuknya, yang ikut melahirkannya di situ. Ya. Terus yang berikutnya itu soal bakat yang terakhir tadi ya. Jadi bakat itu kalau dalam teori itu mengatakan, ini banyak seniman mengatakan bahwa bakat itu sebenarnya hanya 10%. Ya, 10%. Sementara di pendidikan kita itu kan selalu bakat seolah-olah menjadi yang paling diutamakan, padahal bakat ada di dalam bakat itu adalah bawaan sejak lahir. Ya, bahwa Allah itu memberikan blue chip pada diri kita. Ya, bakat di dalam diri kita itu kan tidak tahu kita bakat apa kalau itu tidak dilatih, tidak dikeluarkan. Nah, siapa yang mengeluarkan? Tentu dua pihak yang akan mengenali bakat itu. Satu, dirinya sendiri karena punya passion, punya keinginan. Ya, kalau tidak punya passion, sekalipun mungkin ada bakat, tetapi juga tidak akan keluar. Punya bakat tari, tapi kalau tidak ingin menari, tidak ingin belajar tari, ya tidak seumur hidup tidak akan bisa nari. Ya, yang kedua itu dimunculkan oleh infrastruktur di luar dirinya, dalam hal ini misalkan pendidikan. Jadi pendidikan di situ itu membantu, memperjelas adanya bakat. Ya membantu saja, memperjelas bahwa kamu ternyata bakat ini. Itu kewenangan setelah melakukan dalam berbagai hal.
Ya, kalau tidak dilakukan ya tidak akan ketahuan gitu ya. Nah, itu pendidikan itu sifatnya membantu, menciptakan ruang ya di mana yang bersangkutan itu atau murid atau siswa itu mau mengeksplorasi apa yang sebenarnya menjadi potensi dalam dirinya itu. Ya, apakah dia bakat menari, apakah dia bakat menyanyi, apakah dia bakat yang lain-lain itu ya ketika bakat itu memang diasah, dikeluarkan, dididik ya dan dieksplorasi terus-menerus gitu ya. Itu. Nah, oleh karena itu ada seniman kayak misalkan siapa ya kalau dalam pelukis itu mengatakan misalkan Paul Cézanne itu pernah mengatakan bakat itu 10%, 90% itu latihan, 90% itu latihan keras itu. Jadi tanpa latihan ya tidak ada bakat itu. Jadi yang paling menentukan orang itu bisa atau tidak bukan soal bakat, tetapi soal keinginan yang keras ya. Minat yang tinggi, semangat yang tinggi, semangat berlatih yang tinggi, ya semangat mencoba yang tinggi, pantang menyerah dan itu akhirnya dapat. Ya kan? Itu. Jadi saya kira itu saya percaya dengan ilmu ini ya dari ini karena yang lebih menentukan itu karakter, bukan bahwa dalam diri itu kan modal yang terpendam ya. Tapi yang lebih utama itu bagaimana karakter yang ada di kita dan akan kita negosiasikan dengan fasilitas yang ada di luar, kita bisa seperti itu. Makanya saya dulu kalau saya teruskan ya, menurut kakek saya itu juga ada bakat mendalang. Tapi karena saya tidak teruskan, ya tidak jadi dalang gitu. Kan itu. Walaupun saya kalau hanya cederan awal gitu, ya suara saya bisa kayak Anom Suroto gitu. Dulu ya, karena saya ngefans pada Pak Anom sama Mbah Narto Sabdo saat itu. Sehingga saya suluan saya menirukan beliau. Dan itu bisa persis dulu, tapi SMA itu saya bisa persis. Kalau suluk gitu ya, suluk menirukan Onto Wacononya, dialognya Narto Sabdo itu saya bisa ya. Tapi dulu, sekarang mungkin agak lupa sedikit gitu ya. Jadi karena tidak latihan, sekali lagi karena tidak latihan, ya akhirnya kita tidak bisa mengeksplor apa yang sesungguhnya menjadi bakat kita. Jadi itu yang tanggapan saya dari diskusi Anda tadi. Barangkali ada yang mengeksplor lagi atau bertanya ke saya atau ke yang lain. Silakan. Tinggal berapa ini? Tinggal ya 5 menit lagi lah. Ya. Kalau tidak ada, saya tambahkan sedikit aja. Kalau tidak ada ini, jadi pendidikan kesenian itu, ya kalau bisa sih Anda itu melengkapi diri dengan berbagai pengetahuan. Tidak, kalau penari bukan hanya tahu tari gitu, atau musik hanya tahu musik, ya seni rupa hanya tahu seni rupa. Gitu. Saya kira itu picik ya. Sekarang pandangan seperti itu sangat sudah tidak mendapatkan tempat ya. Jadi harus dilihat secara holistik. Jadi saling memberikan apa itu penguatan ya. Jadi pendidikan anak itu tidak masuk kepada disiplin. Ya, jadi bukan mengajarkan tari masuk disiplin tari, mengajarkan musik masuk disiplin musik. Ya, tetapi itu semua sebagai media untuk mengeksplorasi potensi-potensi diri. Jadi kalau bisa guru itu memang juga mengajarnya itu kolaboratif. Jadi tim teaching bukan gurunya itu sendiri gitu ya. Jadi guru seni itu mestinya tim teaching. Jadi di dalamnya juga ada yang fokus pada memang pakar gerak, ada yang fokus pada pakar visual, ada yang fokus pada pakar musik ya. Sehingga nanti saling melengkapi di situ. Dan sekali lagi dalam pendidikan itu korelasinya bukan pendidikan seni tidak mengajarkan disiplin. Dalam arti disiplin itu kan selalu nanti tagihannya itu kognitif, afektif, psikomotorik gitu. Ini kesalahan terbesar pendidikan kita dalam konteks seni ya. Jadi mestinya itu merupakan tidak sendiri-sendiri, itu menjadi bagian yang inherent. Jadi di dalam kognitif itu juga ada efektifnya,
ada psikomotoriknya. Di dalam afektif juga harus mengandung kognitif, ada psikomotoriknya. Dalam psikomotorik ketika melakukan gerakan, mencoba suatu gerakan, itu sekaligus di dalamnya ada pengetahuan, ada afektifnya. Sehingga dia bisa merasakan kenapa sih kok ada ukel, ya misalkan dalam tarian itu ada teknik ukel, kenapa begitu? Ya itu sekaligus mengajarkan maksudnya, terus keindahannya, ya, sehingga ada afektif, kognitif itu masuk sambil melakukan gerakan. Jadi kognitif, afektif, psikomotorik itu satu kesatuan. Ya, jadi bukan misalkan kalau kognitif harus ditagih pakai tes, ya tes pengetahuan, terus disuruh menghafalkan, itu keliru lagi gitu. Ya, jadi, sekali lagi dalam pendidikan seni bukan pendidikan disiplin keilmuan. Mata pelajaran seni budaya di sekolah itu yang betul itu bukan sebuah disiplin keilmuan, tetapi itu sebuah piranti untuk merekatkan seluruh potensi anak-anak itu, ya, yang menggunakan otak kiri kanannya itu, ya, yang disatukan. Jadi pendidikan seni itu menyatukan yang dulu dikatakan teori left brain dan right brain itu ya. Itu enggak boleh. Pendidikan seni itu harus menganggap otak itu satu blok gitu. Jadi ada bagian yang kiri, bagian kanan itu saling berelasi, bukan spesialisasi. Bahwa dikatakan orang seni itu lebih ke right brain ya, otak kanan, sementara orang-orang non seni itu left brain ya, jadi otak kiri. Itu bohong semua itu ya. Jadi itu kalau itu Anda pahami itu salah terus itu. Jadi seni itu ya memang harus memerdekakan ya. Seni itu mengajak jiwa itu merdeka, bukan malah terbelenggu. Kalau ada anak sekolah mempelajari seni tambah susah, tambah ketakutan dengan gurunya, pasti itu ada yang salah. Ya, seni itu harus memerdekakan, mengajak anak bahagia, happy, belajarnya itu happy. Jadi harus membuat tentram pada anak-anak, sehingga kalau tidak ada mata pelajaran seni kosong dalam 1 minggu itu anak nyari gurunya. Ya, anak nyari gurunya, di mana ini bapak ini, di mana ibu itu nyari karena rindu dengan caranya ngajarnya, karena dia bukan di konsep dalam konteks mata pelajaran. Nah, kesalahan di pendidikan kita selama ini itu masuk mata pelajaran. Ya dimaknai mata pelajaran, maka tagihan-tagihannya dalam kinerja pendidikannya itu ya kayak pelajaran lain. Kalau UTS ya ikut buat soal, terus ini untuk ujian, terus ujian praktek, ada ujian praktek gitu. Jadi ini aneh itu, bin goib di Indonesia itu. Jadi mata pelajaran seni itu dipahami sesederhana itu, padahal mestinya tidak dipraktekkan seperti itu. Ya apalagi terus kemarin saya juga dapat ini ya, standar nasional pendidikan. Ya, yang baru. Saya baca itu ya sambil ketawa-ketawa gitu ya, sambil kalau di seni gimana ya kayak gini nih ya. Itu coba nanti kamu baca sendiri ya, mungkin bisa diakses di internet itu. Standar nasional pendidikan ya. Nanti ada standar nasional di SD, di sekolah dasar, sekolah menengah sampai pendidikan tinggi. Ya, itu yang dituntut apa coba? Ya. Nah, itu nanti kalau Anda bayangkan dalam pendidikan seni, bagaimana cara melakukan itu di dalam konteks pembelajaran seni ya. Makanya sejak dulu saya itu tidak suka kalau seni itu disebut pembelajaran, tapi lebih tepatnya pendidikan. Ya, karena kalau pembelajaran itu ya tadi jadinya itu cuma ngelatih caranya anak-anak iso ngeremong ya apa. Caranya anak-anak tari serimpi gimana, ya harus persis bisa. Itu namanya pembelajaran, bukan pendidikan. Ya. Kalau pendidikan tidak seperti itu. Pendidikan itu tujuannya lebih luas daripada pembelajaran. Ya, lebih luas, lebih kemana-mana, bisa anak-anak itu bisa melakukan apa saja kalau pendidikan, karena memang sekali lagi bukan disiplin di situ. Ya, karena itu lebih kepada mindsetnya itu mendidik ya, mendidik melalui seni. Maka kan dalam filsafat pendidikan dulu itu ada education through art ya, education through art. Jadi pendidikan melalui seni. Ya, jadi seni itu dijadikan medium
untuk sampai kepada tujuan pendidikan, bukan tujuan itu sendiri. Jadi seni bukan tujuannya, tetapi sebagai medium aja. Tujuannya itu membentuk karakter, Ya. Nanti kalau dia ingin menjadi penari profesional, ya setelah sana masuk bidang ilmu, Anda masuk seni tari, itu artinya Anda masuk di dalam bidang. Ya, berbeda dengan Anda belajar tarian di jurusan seni tari atau program tari, dengan Anda ada anak-anak sedang belajar menari di sekolah. Ya, itu maknanya jauh berbeda. Ya, kalau sudah masuk disiplin, ya memang dituntut Anda karena itu menjadi profesi. Ya, Anda akan dituntut karena menjadi profesi, maka kompetensi itu betul-betul harus dikuasai. Ya, tapi kalau untuk pendidikan, filosofinya sangat berbeda. Nanti untuk menjadi seniman juga berbeda lagi. Saya kira hal demikian tuh relasi-relasinya itu harus kita pahami. Ya, ini persoalan nasional sebenarnya. Jadi masih sering ngomongannya itu masih belum jelas dalam hal konteks pendidikan seni. Ya, saya kira itu kalau tidak ada pertanyaan, ya, saya kira saya cukupkan sekian. Ini sudah pukul 10.40 menit, ya. Mudah-mudahan sehat terus. Ini puasa, ya, dan saya tuh ngajar sampai sore, tetapi malah seneng saya karena terus lupa puasanya. Jadi artinya sudah karena mengajar terus tiba-tiba maghrib gitu aja. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Juli. Ya. Minggu depan tinggal terakhir yang teater ya. Pak Juli. Yuk, terima kasih. Ya, Pak. Masya Allah.